Baik Ananda, segerakan ya kawan-kawannya dan cepat kita kan. Gimana Pak? Halo Bapak. Disegerakan kawan-kawannya ya, biar supaya masuk. Oh, iya Pak, iya Pak. Hai Pak. Lagi di chatting nih Pak. Oh, Ya, Kabar Warisan. Kalau sudah punya ilmiah, teman-teman punya ada yang punya yang lain kalau itu. nah. Lagi siapa nih? Belum masuk. Lagi belum masuk ya. Satu lagi belum masuk ya, siapa? Di Rija. Rija belum masuk. Ya, Belum Pak. Pak. Mulai aja ya. Biar cepat kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, ini Selamat adalah siang, Pak. sharing session yang kedua ya. Sharing session yang kedua itu pada minggu yang lalu. Berhubung saya minggu yang lalu saya nggak bisa ya, ikut melakukan Zoom karena orang tua saya meninggal. Ini saya gantikan di minggu ini. Jadi saya mohon maaf, di minggu yang lalu saya tidak melakukan sharing session yang kedua. Jadi untuk sharing session yang kedua ini mungkin sudah ada progres-progres dari minggu-minggu yang lalu. Sharing session yang minggu yang pertama ini merupakan suatu target, sudah ada target ya, pencapaian-pencapaian yang Anda laksanakan di sekolah tersebut. Jadi saya ingin
kalian mempresentasikannya satu persatu bagaimana progres yang terjadi di sekolah tersebut. Berhubung hari Senin saya akan ke sekolah tersebut untuk sharing session yang ketiga. Jadi sharing session yang ketiga saya akan ke sekolah di hari Senin untuk penggantian di sharing session yang ketiga ini. Jadi 2 dan 3 ini saya gabungkan. Siap nggak hari Senin saya ke sana? Boleh Pak, siap. Boleh, Pak. Oke, saya akan ke sana hari Senin. Menjumpai kalian, menjumpai kepala sekolah, dan menjumpai guru-guru di sana, guru pamong. Oke, untuk yang presentasi yang pertama si Naufal Iqbal lah dulu. Silakan Naufal Iqbal. Izin masuk Pak ya. Ya, Nah jadi, silakan. Monggo. oh ya, monggo. Jadi Pak, minggu 2, 3, 4, 5 ini masih hampir sama kayak biasa aja Pak. Hampir sama kayak biasa. Ketiga, kenalkan aplikasi Aksi ke anak-anaknya. Kita make, terus itu saya collab sama Rida atau Rida Fadila Asmiato, biasa panggil Ami. Nah itu Pak, kalau kesehariannya Pak, pada minggu ketiga itu ya biasa saya Senin, Rabu, Jumat itu tidak mengajar Pak. Jadi saya itu hanya membantu guru pamong saya saja Pak. Membantu guru pamong, misalnya ada anak yang ketinggalan, saya ngedeket ke sana Pak. Ngedeket terus saya ajarin dia lah gitu Pak. Nah jadi terus jatah saya mengajar itu hari Selasa, Kamis, Sabtu Pak. Nah jadi pada minggu ketiga itu masih sama kayak biasa aja sih Pak. Pada minggu keempat juga Pak, hampir sama aja sih Pak. Minggu keempat itu hampir sama yang saya kerjakan seperti minggu ketiga. Tapi minggu keempat itu kayak waktu saya ngajar, saya itu kayak lebih fokus ke menyanyi gitu Pak. Menyanyi sama menari. Kayak mengajak adik-adiknya gitu Pak. Lebih fokus Pak. Nah, kalau hari-harinya sama aja Pak. Hari Senin, Rabu, Jumat, ya saya tetap membantu guru pamong saya dalam belajar di kelas. Nah, kalau hari Selasa, Kamis, Sabtu baru saya apa yang ibu guru ajarkan, saya ajarkan kembali ke adik-adiknya yang pada hari Selasa, Kamis, Sabtu. Soalnya kan itu beda gelombang Pak ya. Kalau yang Senin, Rabu, Jumat itu gelombang 1, dan kalau yang gelombang 2 itu Selasa, Kamis, Sabtu. Kalau yang minggu kedua ini, minggu kedua, Keempat. 3, 4. Iya, Yang tadi 4. 3 ini yang 4 Pak. Nah jadi yang keempat ini kayak fokus menyanyi gitu Pak, sama anak-anak, menyanyi, menari gitu. Jadi kayak misalnya lagu Gelang Sepatu Gelang, biasanya kan hanya menyanyi saja. Nah, jadi kemarin ada gerakannya gitu Pak. Nah, di situ juga ada saya kirim video di laporan mingguan apa laporan logbook ya, lupa saya Pak. Sepertinya laporan mingguan udah saya kasih Pak. Nah terus pada minggu kelima ini lumayan ini sih Pak, lumayan ada kerjaan barulah. Nah soalnya kayak biasa juga hari Senin, Rabu, Jumat itu mengawasi ibu guru pamong, Selasa, Kamis, Sabtu saya mengajar. Nah ketika saya mengajar, nah itu ada pelajaran menggambar. Nah terus ada juga kami selipin origami gitu Pak. Nah memakai media origami gitu Pak. Nah jadi minggu ini fokusnya kayak menggambar, terus kami tambahin medianya origami gitu Pak. Oh iya juga Pak, hari Senin sampai Kamis setiap minggu itu kami juga ada kayak les tambahan gitu Pak, namanya program Calistung. Nah ini semuanya ngerasain sih Pak, semuanya mengajar gitu Pak. Dari 1 sampai kelas 6 dibuatkan les tambahan gitu, kecuali kelas 1 Pak ya.
kelas 1 tuh tiap hari Pak, kasih udah ngajar berulang-ulang kali tapi kayak masih nggak paham gitu Pak. Nah makanya tuh tiap hari Senin sampai Kamis. Tapi kalau yang lain enggak Pak. Nah ada sih beberapa Pak, ada 2 anak itu membaca, disuruh tulis namanya aja dia masih belum bisa. Udah berulang-ulang kali di program Calistung itu diajarin tapi kayak nggak ada hasil gitu ya. Soalnya pas ditanya juga emang dia emang baru belajar gitu kan. Jadi kayak terkejut gitu. Terus apa lagi Pak ya? Mungkin udah sih Pak, itu aja Pak. Oke, itu dalam kegiatan PBM ya, untuk adaptasi teknologi apa sudah Anda lakukan? Oh sudah Pak, bareng itu Rida Fadila Asmi. Sama ini sih Pak, di Calistung itu juga kan di kelas 1 itu kan kami bedakan kan. Ada yang di kelas 1 ada yang mengeja, ada yang kayak yang buta huruf kami ajarin, dan ada satu lagi yang kayak udah bisa ngapain itu baca sama Untuk nulis membantu sama kegiatan kasih data tuh apa? untuk membantu kegiatan administrasi di sekolah sudah dilakukan berapa jam? Kalau kalau administrasi Pak belum Pak, kayak kami belum dapat tugas Pak administrasi sekolah. Malah kami dapat tugasnya nyapu Pak. Nyapu di sekolah Pak. Kami nggak dapat ini tugas administrasi, malah disuruh nyapu tiap hari Pak. Oh iya, iya. Jadi kalau Nah ada gitulah kalau Pak. bisa nanti entah apa kegiatan administrasi sekolah juga harus dilakukan ya, karena kegiatannya Iya itu Pak. kegiatan kampus mengajar ini tidak dia statis, bisa dia bisa dinamis, dia bisa lakukan kegiatan mengajar, bisa melakukan kegiatan administrasi teknologi, bisa melakukan kegiatan di bidang administrasi sekolah. Jadi dia bukan bersifat kita mengajar aja di sekolah tersebut kan. Iya Pak. Jadi dia sifatnya dinamis di kampus mengajar ini. Baik, selama di itu ada apa kendala nggak? Ada kendala nggak di sana? Kendalanya ada sih Pak. Hah? Anak-anaknya susah diatur Pak. Oh, anak biasa itu. Biasa. Biasa. Kelas 1 susah banget Pak, ya ampun. Biasa. Stres Biasa. saya Pak. Karena pada umumnya sekolah dasar itu adalah sekolah yang kita mendidiknya bagaimana kan, supaya mendidiknya itu ditarik ulur. Nah, kalau SD itu tarik ulur, tidak boleh dia ada kegiatan ya seperti marah-marah, tidak ya kan. Oh, iya. Itu ya. Untuk laporan lookbooknya sudah nggak dikerjakan untuk di minggu kelima? Belum Pak, yang minggu 5 belum Pak. Oke. Belum. Kalau Lupa, laporan Pak. saya Nyari ini, setuju Pak. itu ya. Oh iya, Laporan aman saya Pak. setuju itu semua. Aman. Saya setujuin. Oke. Lookbooknya nanti tinggal saya lihat lookbook di minggu kelima sama laporan di minggu kelima. Mungkin nanti akan saya setujuin di hari Minggu atau hari Senin. Siapa? Oke. Oke ya. Untuk Noval, sekarang saya beralih kepada Ririn Adelia. Silakan Ananda Ririn Adelia. Iya Pak, kedengaran Pak. Ya, kedengaran. Jadi untuk yang minggu ketiga dulu, fokus sasaran saya itu adaptasi teknologi. Saya kolaborasi sama Asrina Simanjuntak di kelas 5. Pak, untuk di Senin agama bentrok, jadi mau nggak mau kelas kami geser ke hari Kamis. Terus kemudian untuk setiap harinya itu saya yang membantu mengajar di kelas 5 itu. Namun dalam adaptasi teknologi ini yang
kelas 5. Tapi karena baru masuk, jadi saya ngambilnya itu tes yang untuk di kelas 4. Karena kata Pamong kan, karena mereka kelas 5-nya itu baru hitungan berapa minggu, jadi materi kelas 5 kan belum banyak menguasai. Saya ambil materi kelas 4 untuk di numerasi. Tapi sayangnya juga siswanya itu banyak yang belum bisa menjawab pertanyaan yang ada di aplikasi aksi sekolah itu. Jadi waktu dilihat nilainya itu, tapi kalau di udah cukup bagus, Pak. Itu untuk minggu ketiga, fokus sasaran saya itu adaptasi teknologi. Kemudian minggu keempat, fokus sasaran saya itu mengajar sekaligus gimana caranya membuat murid kelas 5 itu tetap semangat untuk hadir ke sekolah. Karena Pak, bahkan sampai sekarang ada satu orang siswi sih, dia perempuan yang saya nggak tahu gitu, karena selama sebulan masuk gitu. Jadi mereka tuh kayak semangatnya jadi berkurang untuk datang ke sekolah. Terus PR-PR itu jarang dikerjakan. Bahkan waktu saya tanya itu jawabannya, kenapa nggak hadir gitu kan. Iya Miss, malas Miss. Gitu langsung jujur gitu ngomongnya, malas. Setelah itu alasannya nanti cuacanya hujan dikit, itu yang datang sedikit banget, cuman 8 orang kadang gitu. Jadi saya tuh keinginan saya bagaimana membuat pembelajarannya itu yang berkesan. Jadi seolah-olah mereka itu penasaran dan mau datang ke sekolah. Besok belajar apa ya? Besok belajarnya gimana ya gitu. Itu sih Pak yang jadi fokus saya untuk sekarang ini. Karena kayak benar-benar semangat belajarnya itu kurang sekali. Saya lihat untuk datang ke sekolah aja mereka belum antusias, untuk PR juga banyak yang nggak ngerjakan gitu. Itu aja sih Pak untuk minggu ketiga dan minggu keempat. Terus minggu kelima, Pamong saya itu ada penyusunan RPP. Tapi katanya waktu saya tanya kan Pak, itu gimana? Saya juga pengen bantu gitu kan, pengen lihat, pengen bantu tentang administrasi untuk ngurus RPP. Terus kata Pamong saya, biar ibu aja gitu, nanti Ririn ibu kasih contoh RPP-nya aja gitu, bisa dilihat aja. Terus ngejar materi pembelajaran karena bentar lagi katanya udah mau mid semester. Ya. Oke, kalau misalnya untuk membantu kegiatan administrasi di sekolah, ya misalnya pembuatan RPP, pembuatan nanti soal, kan itu sudah termasuk kepada kegiatan administrasi di sekolah. Jadi ada nggak kendala selama di sana, di sekolah? Ada nggak kendalanya? Kendalanya itu aja sih Pak, karena mereka itu gimana ya? Gimana caranya biar mereka itu tetap semangat datang untuk ke sekolah gitu, semangat belajar, karena benar-benar kayak males-malesan gitu Pak. Setiap hari setiap pertemuan pasti selalu ada aja yang nggak hadir gitu Pak. Nanti seminggu cuma 1 kali gitu. Dimotivasi lagi kembali peserta didiknya supaya mereka itu dapat dilakukan kan, supaya mereka belajar dengan giat, supaya mereka dapat belajar dengan di sana kan, supaya ada rasa ingin berjumpa lagi kembali sama ibu guru, Ibu Riri kan gitu. Jadi Bapak harap itu harus lebih banyak lagi motivasi-motivasi yang diberikan, atau menyangkut dengan bagaimana kita menggunakan metode yang baik sama mereka. Metode misalnya metode bermain kan. Pada kelas berapa? Kelas Riri? Kelas 3. Kelas 3. Kelas 5, Pak. Kelas 5. Oh, kelas 5. Berarti kalau kelas 5 sudah agak dewasa sedikit pemikiran dari sebelumnya kan. Baru harus lebih banyak lagi motivasi. Itu aja yang saya Bapak lakukan sama mereka kan. Oke. Untuk lookbook sama laporan sudah dikerjakan nggak?
Udah Bapak setuju itu logbooknya. Untuk logbook. Logbook Pak, tinggal logbook udah Pak. Hari ini lah Pak yang belum untuk ngisiin kan Minggu logbooknya ini ya. diisi sharing Ya. session. Disegerakan ya. Ya Pak. Disegerakan. Saya menunggunya biar saya setujuin. Ada nggak lagi yang laporan yang belum saya setujuin? Tidak ada kan? Saya Pak. Siapa? Siapa Rizky? Saya Pak. Rizky. Siap. Udah. Saya Pak Asrina Pak. Asrina udah Bapak setujuin itu dah. Lihat lagi. Tadi saya Astaga. belum Pak. Asrina minggu ke berapa? Minggu ke itu udah saya setujuin itu. Minggu keempat Pak. Ini saya buka ini, saya share screen ya. Ya Pak. Laporan dah saya setuju semua. Sudah Asrina. 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 Laporan keempat Pak. Iya Pak, laporan keempat belum Pak. Laporan keempat tapi nggak ada di sini, belum masuk. Tapi sudah saya upload Pak. Ya mana itunya? Kalau nggak belum apa? Nggak Kok ada di bisa sini. gitu ya Pak? Ya, coba lu lihat lagi. Mungkin jaringanmu di sana kan dia terapa, tersave aja, tidak terkirim. Inilah laporanmu, Iya Pak. laporan minggu 3, 2, 1, 1. Nggak ada dia laporan 4-nya kan. Coba cek lagi. Iya Pak. Nah, coba cek Saya lagi. cek lagi Pak, lagi error Pak. Iya Pak. Nah, makanya saya setujui semua. Tidak ada yang tertinggal. Oke. Untuk Asrina lah sekarang. Silakan Nak Asrina, Simanjuntak. Baik Pak. Dibuka apanya? Dibuka videonya. Oke, biar saya nampak. Nah, itu kan cantik ya. Silakan Nak Saya Asrina. kan Pak mengajar. Ya Pak, saya kan Pak mengajar di kelas 2. Kelas 2 itu masuknya hari Senin, Rabu sama Jumat. Nah, pada setiap minggu itu kami menyelesaikan satu subtema, satu subtema tematik Pak. Jadi satu subtema itu ada 6 pembelajaran. Jadi setiap hari Senin saya mengajar subtema 1, saya mengajar pembelajaran 1 dan 2. Hari Rabu, Pamong yang Jumat, saya mengajar juga, yaitu mengajar pembelajaran 5 dan 6. Dan setiap hari Jumat itu kami melakukan evaluasi Pak terhadap siswa, mengerjakan tugas evaluasi di akhir pembelajaran untuk mengetahui sudah sejauh mana pengetahuan siswa tentang apa yang sudah kami ajarkan. Dan di hari Kamis itu karena saya tidak masuk, saya diminta untuk mengajar ke kelas 1 Pak, mengajar pendidikan agama Kristen untuk membantu guru agama. Dan di hari-hari lainnya yang saya tidak mengajar, saya juga masuk ke kelas 6 atau kelas 1 Pak, untuk membantu rekan saya yang tidak dimasuki Pamong Pak, untuk membantu mengajar. Dan untuk untuk administrasi yang sudah saya lakukan itu aplikasi Aksi Pak, dengan
Riri itu literasi cloud, Pak, di kelas 1 pada saat ekstrakurikuler. Kami mengajarkan literasi cloud. Dan untuk kendalanya, Pak, sampai minggu keempat ini kendalanya untuk kelas 2 itu, Pak, siswanya sering datang terlambat, Pak. Kadang-kadang udah sampai 10 menit atau 15 menit masih ada siswa yang baru datang, Pak. Jadi agak ketinggalan. Dan untuk iya, Pak, ada siswa kelas 2 yang belum tahu membaca. Padahal di kelas 2 itu kan udah harus bisa membaca, Pak. Jadi ada yang belum tahu membaca dan pada saat belajar mereka itu selalu ketinggalan, Pak, karena tidak bisa mengikuti. Jadi kami, saya dan guru Pamong selalu memberikan tugas tambahan, Pak, karena dia tidak mampu mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku tematik, Pak. Jadi kegiatannya ada kegiatan remedial ya? Iya, Pak, seperti itu, Pak. Untuk kegiatan les-les tambahan untuk misalnya siswa yang masih kurang dalam pembelajaran, ada nggak melakukan les-les tambahan kepada peserta didiknya? Iya, Pak, itu kami lakukan di program kami, program Calistung, Pak. Yang tidak bisa membaca kami masukkan ke situ, Pak. Itu Dan tim. Ada ikut iya, Pak. Tim. Berapa orang? Ada, Pak. Berapa orang timnya? Naufal, Pak, biasanya untuk kelas 1. Ada tim ya? Berarti. Iya, Pak. Oke. Dan untuk kendala lainnya sama seperti yang dialami Ririn, Pak. Kadang siswanya yang di kelas bisa ngantuk atau malas belajar, Pak, gitu, Pak. Berilah motivasi kan, motivasi kepada peserta didik, atau dalam pembelajaran juga harus menggunakan apa ya, metodenya itu harus dicampur lagi kan. Misalnya kalau misalnya dia jenuh, gunakan dia metode bermain, seperti bermain atau metode dengan musik, seperti itulah. Pokoknya harus ada kolaborasi dengan metode agar si siswa itu menarik dalam pembelajarannya. Ya, Pak, itu udah sebagian kami lakukan. Misalnya kalau mau belajar itu kami menggunakan musik, bernyanyi dulu sebelum berdoa, Pak, melalui laptop gitu, Pak, biar ada musiknya. Dan untuk pembelajarannya misalnya di buku tematik itu ada sedikit praktikum sederhana, Pak. Misalnya kemarin saya melaksanakan praktikum wujud benda cair, Pak. Jadi ada di bukunya itu, saya melakukan itu, Pak, secara langsung ditujukan kepada anak-anak gitu, Pak, biar lebih paham gitu, Pak. Oke. Sudah bagus ya. Ada pencapaian, ada target dari minggu-minggu sebelumnya, sudah bagus. Apa yang kegiatan dari tadi si Noval, apa kegiatan tadi si Ririn, si Asrina, sudah ada progres tentang bagaimana mengajar, bagaimana adaptasi teknologi, bagaimana administrasi di sekolah. Oke, sangat bagus. Baik, untuk lookbook sama laporannya tuh coba dilihat kembali ya, dicek lagi ya, Nak Asrina ya. Ya, Pak, untuk logbook sudah Bapak ACC, tapi untuk laporan yang keempat itu mungkin ada kesalahan, Pak. Saya cek lagi nanti, Pak. Ya, cek lagi, mungkin nggak di checklist, akan ada tanda centang itu, mungkin nggak kamu tanda centang, jadi dia nggak terkirim dia seperti itu. Coba lagi, diapakan lagi, diupload lagi ya, Asrina. Baik, Pak. Nah, Asrina, coba lu lihat lagi nanti apanya, atau diupload lagi, delete, upload lagi dia, biar saya setujuin. Baik, Pak. Oke. Kembali kepada si Rida nih, Rida Padilla Asmi. Silakan. Iya, Pak. Rida Padilla Asmi. Saya mulai ya, Pak. Ya, mulailah, Nak. Ya, jadi Pak, kalau untuk minggu yang ketiga sama-sama Bang Nopal, kami ngelakuin aksi itu, Pak, di kelas 3. Karena Bang Nopal kan kelas 1, jadi masuk ke AMI gitu kan, Pak. Jadi yang hadir waktu itu cuma 4 murid, jadi ya dibuat ke 4 muridnya aja gitu, Pak. Jadi habis itu minggu keempat
berikutnya atau minggu ketiga akhir Ami buat ini perlombaan Pak, perlombaan untuk mereka. Tapi lombanya itu lomba mengenai pelajarannya. Jadi kan Ami buat harta karun gitu kan Pak. Jadi orang itu harus mencari 15 kunci harta karun. Untuk mendapatkan setiap kunci mereka harus jawab pertanyaan yang ada di kertas di kuncinya itu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu apa yang udah pernah Ami ajarkan, ada pertanyaan matematika, ada bahasa Inggris, ada IPA, kayak Ami kan udah mempelajari bagaimana spora. Nah, itu Ami masukkan ke soalnya. Jadi udah itu kalau misalnya sekarang karena udah dapat guru pamong Pak, kan kemarin kan Ami sendiri nggak ada guru pamongnya. Ini karena udah dapat guru pamong, jadi udah lumayan enak lah Pak gitu. Jadi udah nggak pala sibuk kali. Terus kalau misalnya orang itu penjas, karena udah ada guru pamongnya, jadi udah boleh keluar. Kalau kemarin kan karena Ami sendiri, jadinya jarang-jarang keluar gitu Pak, tetap di kelas. Itu aja sih Pak. Kalau kekurangannya, hambatannya nggak ada Pak. Orang itu baik budi semua. Budi ya, di kelas berapa nih Bik Budinya? Kelas 4, kelas 6 atau Kelas 3. Nah, Kelas 3 Pak, cuman kekurangannya ya cuman kayak kemarin juga orang itu numerasinya kurang sekali di untuk kegiatan bawah numerasi ya. rata-rata menurut Ami. Adaptasi teknologi sudah tadi ya. Adaptasi teknologi sudah Udah dilakukan. Pak, Administrasi di iya sekolah. aksi. Terus kalau teknologinya kalau misalnya lagi belajar kan Pak, ada di bukunya itu menyanyi, ya Ami putarkan pakai handphone, pakai YouTube. Oke, untuk kegiatan lookbook sama laporannya sudah dilakukan untuk minggu ini? Udah Pak, udah Bapak setujuin. Tinggal hari Kamis sama Jumat yang belum Bapak setujuin. Oke, itu nanti saya lihat lagi ya kegiatannya untuk apa. Dan nanti untuk semuanya juga nanti di hari Senin ini saya akan terjun langsung ke sana. Itulah kita nanti sharing session yang ketiga. Jadi sharing session yang ketiga ini saya akan terjun langsung ke lapangan. Berhubung saya lagi di Medan nih. Saya lihat nanti progres lagi di sana kan. Siap semua kan untuk kegiatannya. Oke. Nanti Makasih ya Pak. untuk hari Senin sampai pukul berapa di sana? Nanti sampai pukul 11. Sampai pukul 12 Pak baru kami pulang. Tapi kalau orang itu belajarnya sampai pukul 10, terus dilanjutkan sama lesnya pukul 11. Insyaallah saya nanti datang di pukul 9 ke atas ya. Saya sudah di sana 9 atau jam 10 kan. Perjalanan. Oke. Cukup bagus ya. Sudah juga tadi si Asrina juga sudah bagus, Nopal, si Ririn, si ini terakhir si Rida ya, Rida. Sudah sangat bagus, sudah ada progres. Sudah ada progres tentang kampus mengajar, kegiatan kampus mengajar 2 ini ditingkatkan lagi untuk minggu berikutnya ya. Minggu berikutnya harus ditingkatkan lagi tentang apa yang belum tercapai di minggu 3 dan 4. Ada kendala, ada perbaikan-perbaikan, itu harus dilihat, dievaluasi lagi kembali. Dievaluasi lagi apa yang menjadi target untuk minggu selanjutnya. Oke. Baik Ananda, terima kasih. Selanjutnya kepada si Rifki Azharan. Nah, silakan Nak Rifki. Ya Pak, izin ya Pak. Nah, mungkin kalau dari saya ya, karena berhubung saya dari kelas 6 gitu kan, kelas penghujung. Nah, untuk pertama kali, untuk akhir-akhir ini Pak, saya sekarang mengajarnya sendiri Pak, tanpa ditemani oleh guru WK saya. Karena guru WK saya beberapa minggu ini sedang tidak bisa berhadir karena sakit gitu kan Pak. Jadinya saya yang mengajari mereka sudah seminggu lebih ini. Nah, kemudian untuk saya sendiri, untuk awalnya itu kan Pak, di minggu ketiga ya, di minggu ketiga itu. Nah, untuk untuk pembelajarannya sendiri seperti biasa Pak, mengikuti roster yang ada di buku. Kemudian untuk teknologinya sendiri ketika saya aplikasikan pas ketika di dalam kelas aja Pak. Maksudnya
pas di dalam kelas, bukan di pas waktu ekstrakurikuler. Nah, kenapa saya katakan di dalam kelas? Karena di dalam buku tematik itu kan terkadang ada suatu gambar yang kurang jelas gitu, Pak. Ada suatu gambar yang kurang jelas dan juga pemahaman mereka juga belum sampai ke situ. Nah, ketika mereka kurang mengerti, terkadang saya menunjukkan gambarnya langsung, Pak, melalui foto ataupun melalui video, melalui proses-prosesnya itu. Nah, itulah dia, Pak. Kemudian selanjutnya untuk apa lagi tadi? Oh ya, untuk administrasinya sendiri karena berhubung bulan Agustus sudah berakhir kan Pak kemarin. Nah, jadinya saya yang merekap datanya, merekap ini absensi mereka, Pak. Merekap absensi mereka di bulan Agustus kemarin itu. Merekap absensi mereka, kemudian di dalam kelas itu kan Pak ada buku-buku, ada lemari itu. Nah, di dalam lemarinya ternyata ketika saya buka, di situ ada beberapa buku pelajaran gitu Pak, beberapa buku pelajaran tematik mulai dari kelas tematik mulai tema 1 sampai tema dengan 6 bercampur, dengan segini bercampur, jaringnya itu Pak, merapikannya hingga semua buku tematiknya itu tersusun mulai dari tematik 1 hingga tematik 9 kalau nggak salah, agar berurut gitu Pak, sehingga tahu berapa jumlah buku tematik 1 sampai tematik 9 itu. Nah, kemudian kayak pribadi, kemudian untuk target minggu lalu gitu kan Pak, kan di kelas 6 tuh ada satu orang yang masih kurang lancar untuk membaca, bahkan kalau kata Noval dia berbicara saja masih gagap gitu kan Pak. Nah, untuk alhamdulillahnya dengan dibantu oleh Bu Asmi gitu kan, dengan dibantu oleh Asmi, dia mau gitu Pak mulai membaca gitu.